نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في أمور الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan majelis kita dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang berisikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, serta beberapa athar dari para salafun salih yang berisikan tentang akhlak-akhlak seorang muslim, adab-adab seorang muslim di dalam kehidupan kesehariannya, baik berkaitan dengan pribadinya maupun berkaitan dengan interaksi dia dengan yang lainnya. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-73, yaitu bab yang dibawakan dengan judul Babun Husnul Khuluq, bab tentang akhlak yang baik. Kalau kita lihat dari apa yang telah beliau sampaikan dari bab-bab sebelumnya, maka semuanya sejak awal telah berbicara tentang permasalahan akhlak. Lalu di bab yang ke-73 ini kembali beliau menekankan tentang pentingnya akhlak yang baik. Anjuran serta perintah bagi setiap muslim, setiap muslimah agar mereka menanamkan husnul khuluq, menanamkan akhlak yang baik di dalam kesehariannya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan cara membersihkan diri dari masawiul akhlak, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga dengan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, ibarat seorang telah membersihkan wadah untuk bisa menerima ilmu. Adapun ketika wadahnya tidak dibersihkan, maka ilmu itu justru tidak akan menjadi bermanfaat. Ilmu tersebut justru akan menjadi terkotori dengan adanya kotoran yang ada di dalam wadah tersebut, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang mendapatkannya. Mungkin bisa kita perumpamaan ketika seorang ingin mengisi wadah makanan dengan makanan. Kalau wadah yang akan dia gunakan, wadah yang tidak dia bersihkan terlebih dahulu, banyak kotoran di dalamnya, banyak sisa-sisa makanan yang sudah rusak, sudah basi di dalamnya, tidak dia bersihkan, tidak dia singkirkan, hanya dia tambahkan lagi makanan yang akan dia makan, maka yang jadi adalah dia hanya makan sesuatu yang memudaratkannya karena tercampur dengan kotoran dan noda-noda yang justru akan membahayakan diri. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari, maka kita harus berusaha untuk membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya di antara adabnya seorang penuntut ilmu yang bisa menjadikan dia sukses di dalam mendapatkan ilmu adalah apa? Adalah dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, serta membersihkan diri dan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka pada pertemuan pagi hari ini kita bicara tentang bab yang diberikan judul Imam Nawawi tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang baik, untuk bisa mengingatkan kita kembali, untuk bisa memotivasi kita kembali agar kita bisa membersihkan diri kita dari akhlak yang buruk dan menghiasinya dengan akhlak yang baik. Al-khuluq
Ini ditafsirkan oleh sebagai para ulama atau disebutkan oleh para ulama, al-khuluq ini ibarat suratul insani al-batinah, ibarat wujud manusia secara batinnya. Sehingga khuluq inilah yang akan mempengaruhi baik dan buruk kepribadiannya. Sehingga khuluq inilah, akhlak inilah yang akan menjadikan penentu baik dan buruk hakikatnya. Maka seorang yang dia baik akhlaknya, dikatakan Nabi SAW sebagai apa? Sebagai orang yang terbaik di antara orang yang beriman. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan dalam salah satu hadis beliau SAW bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang-orang terbaik di antara kalian, orang-orang baik di antara kalian adalah ahasinakum akhlaqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Kenapa demikian? Karena akhlak ini adalah perwujudan batinnya manusia. Ketika akhlak tersebut penampilan batinnya baik, wujud batinnya baik, maka menunjukkan dia adalah orang yang baik. Tapi ketika batinnya buruk, meskipun penampilan luarnya baik, meskipun zahirnya itu indah dan dia jaga penampilannya, maka tetap dia tidak akan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu Nabi SAW sebutkan bahwasanya di antara khiyar, di antara orang-orang baik kalian, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan juga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, maka beliau SAW bersabda, "At-taqwa taqwallahi wa husnul khuluq." Adalah ketakwaan seorang kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini memiliki peranan penting dalam syariat ini, memiliki perhatian penting di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim, seorang muslimah tidak hanya dia mempelajari ilmu, tidak hanya dia menyerap ilmu tanpa memperbaiki dirinya dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Karena dua hal yang sangatlah bertentangan. Ketika seorang dia mempelajari ilmu namun tidak memperbaiki akhlaknya, namun tidak menjadikan dirinya menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, maka dia adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kedudukan husnul khuluq, kedudukan akhlak yang baik di dalam syariat, serta pahala yang didapatkan oleh orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang agung. Ayat ini termasuk lanjutan dari awal surat, di mana di awal surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Nun ini huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal sebagian surat yang ada di dalam Al-Quran, yang sebagian para ulama menafsirkannya maksudnya adalah dari huruf-huruf muqatta'ah tersebut, huruf-huruf yang hanya berupa penggalan huruf disebutkan dalam awal surat Al-Quran merupakan isyarat. Isyarat apa? Isyarat tentang Al-Quran ini, yang dimana diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga huruf-huruf muqatta'ah tersebut, huruf-huruf yang terpisah tersebut dan tidak memiliki makna ketika berdiri sendiri, adalah isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan Rasulnya yang diutus terus dari kalangan Arab, yang dimana bagi orang Arab itu suatu hal yang jelas, ibarat sebuah tanbih, sebuah awal pembicaraan untuk bisa menarik perhatian orang yang akan mendengar.
Sebagian menafsirkannya demikian. Allah sudah sebutkan nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang ditulisnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad bukanlah termasuk orang yang gila. Engkau wahai Muhammad dengan sebab karunia dari Rabbmu maka engkau bukan termasuk orang yang majnun, bukan termasuk orang yang gila. Karena Nabi SAW dituduh ketika itu oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai seorang penyair, ditulis sebagai seorang yang gila ketika beliau mendakwahkan Islam. Ketika beliau mendakwahkan manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dalam ajaran tersebut terdapat kemuliaan akhlak, terdapat akhlak-akhlak yang mulia. Dimulai dari akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Kemudian akhlak mereka kepada sesama manusia berupa berbuat ihsan kepada sama manusia, menjaga diri agar tidak menzalimi manusia dan seterusnya. Nabi SAW mengajak mereka kepada akhlak yang mulia, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada menjaga hak-hak sesama manusia dan menunaikan kewajiban mereka sebagai manusia. Tapi beliau dituduh oleh mereka sebagai al-majnun, sebagai orang yang gila, sebagai penyair dan berbagai macam tuduhan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Maka Allah SWT membela beliau, menenangkan hati beliau dengan turunnya surat ini, dengan turunnya ayat ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan sebab karunia dari Rabbmu, hidayah dari Rabbmu, engkau bukanlah termasuk orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan justru engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, tidak biasa, pahala yang terus dan bukan pahala yang kecil, bukan pahala yang biasa. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau sudah berada di atas akhlak yang agung. Apa yang beliau sampaikan kepada mereka, apa yang beliau dakwahkan, cara beliau mendakwahkan kepada mereka sudah sesuai dengan akhlak yang mulia. Lihat Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau, memantapkan kembali hati beliau dengan menegaskan bahwasanya engkau sudah berada pada akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW sebelum beliau memulai dakwah, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, sudah terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy sebagai seorang yang sangat dipercaya. Beliau dijuluki Al-Amin. Bahkan beliau seorang yang mereka ridho kalau beliau sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan sebuah permasalahan pertikaian di antara mereka. Ini kan sudah diakui tentang akhlaknya, tidak diragukan lagi. Tapi tatkala beliau mulai mendakwahkan, mengajak mereka kepada tauhid, disitulah mulai mereka memberikan julukan-julukan dan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak merubah akhlak beliau. Oleh karena Allah SWT tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau tetap berada di atas akhlak yang mulia dengan dakwahmu kepada manusia, dengan terus mempertahankan agar mengajak kepada tauhid. Ini engkau tetap berada di atas akhlak yang mulia. Sehingga di situ mengisyaratkan kepada kita bahwasanya apa? Berakhlak mulia baik kepada Allah maupun kepada manusia akan terus sejalan lurus dengan dakwah Islam. Seorang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, maka dia sebenarnya adalah orang yang mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Tidak bertentangan antara husnul khuluq dengan Islam, dengan dakwah Islam. Oleh karena Allah SWT menguatkan kembali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuduhan mereka ketika engkau sudah berpaling dari kemuliaan akhlak, ketika engkau mendakwakan mereka kepada tauhid, ketika engkau melarang mereka dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, mereka menuduhmu dengan berbagai tuduhan, itu tidak menjadikan engkau telah berpaling dari akhlak yang mulia. Justru itulah akhlak yang mulia ketika apa? Ketika beliau mendakwahkan mereka kepada kebenaran, sabar di atas dakwah tersebut dan berusaha untuk terus mengajak mereka kembali dari berbagai kesyirikan dan kemungkaran. Di situ berikan pada kita sebuah syarat, pada motivasi bahwasanya apapun tuduhan yang diberikan,
selama dakwah yang kita sampaikan dakwah pada kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang dihadapi dan rintangan apapun serta julukan-julukan atau tuduhan apapun yang hadapkan, maka itu tidak perlu untuk menjadikan kita berkecil hati. Bahkan itu justru harus semakin menjadikan kita memperbaiki akhlak kita. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan husnul khuluq di dalam hati kita. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ayat ini adalah ayat yang dengan jelas menggambarkan bahwasanya akhlak yang baik ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ pun kita bisa memetik sebuah faedah, yaitu apa? Seorang yang ingin mengetahui apa itu akhlak yang baik, seorang yang ingin mempelajari tentang akhlak yang baik, kemana dia belajarnya? Kepada siapa dia mengacu? Jawabannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ingin mempelajari akhlak yang baik, ingin mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dia mempelajarinya dari kitabullah dan dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah mendapatkan pernyataan, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang beliau lakukan adalah akhlak yang baik. Maka pencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang berada di atas akhlak yang baik. Ayat yang selanjutnya dalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin." Itu ayat ini adalah potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Allah jelaskan dalam ayat yang selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang diantara sifat mereka adalah mereka berinfak. Mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka menyembunyikan amarah mereka, orang yang menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah untuk memaafkan manusia. Sifat yang Allah sudah sebutkan dalam ayat ini menggambarkan sifat orang-orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Al-kadhiminal ghaidh, menahan marah. Dia menyembunyikan amarahnya. Jadi ketika dia marah, dia mampu untuk menguasai dirinya, tidak melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain dengan amarahnya. Dan dia berusaha untuk apa? Menjaga lisan, menjaga tangannya agar tidak mengucapkan, tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT ketika dia marah. Dan dia berusaha untuk mencari cara untuk bisa menghilangkan dan meredakan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, di antara sifatnya adalah memaafkan manusia. Karena Allah SWT perintahkan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah pemaafan. Al-afwa, pemaafan, yaitu hal yang mudah dari manusia, yaitu mudah untuk memaafkan, mudah biarkan saja. Anggaplah tidak terjadi. Al-afwa, khudhil afwa wa'mur bil urf. Namun tetap ajak kepada perkara yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari perilaku orang-orang yang jahil. Perilaku orang-orang yang didasarkan tanpa ilmu sehingga mereka menzalimi, mengganggu dan merintangi. Maka apabila di dalam memaafkan itu terdapat kebaikan, di dalam pemaafan ini bisa untuk memberikan maslahat, maka kita diperintahkan untuk memaafkan sebagai sifat orang-orang yang beriman.
Maka di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dua sifat yang termasuk akhlak yang mulia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab tentang husnul khuluq, mengisyaratkan bahwasanya sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik. Di antaranya apa? Di antaranya dua hal. Terus berusaha untuk tidak melampiaskan amarah, berusaha untuk meredam amarah, berusaha untuk menahan amarah, dan berusaha untuk memaafkan manusia pada hal-hal yang apabila dimaafkan ini memberikan maslahat. Adapun ketika pemaafan tersebut justru tidak memberikan maslahat, akan memberikan mafsadah yang berkelanjutan, maka justru yang dianjurkan adalah dia meminta haknya dan tidak memberikan pemaafan begitu saja bagi orang yang terkenal dengan kezalimannya. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa dia maafkan dan berbuat islah, dengan syarat berbuat islah, berbuat kebaikan. Nanti akan beliau berikan contohnya terkait dengan hal ini. Maka dalam ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya husnul khuluq termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa. Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama beliau bawakan di sini yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hal ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang mengatakan ini adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang selama kurang lebih 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 10 tahun beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, tiba di kota Madinah dari perjalanan hijrah, maka ibunya Anas bin Malik menawarkan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayani beliau. Dan sejak saat itulah Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik menyatakan selama 10 tahun tersebut beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan kebutuhan-kebutuhan beliau, kemudian sering bersama beliau. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka disebutkan dalam hadis yang kedua tentang bagaimananya baik akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik beliau juga mengatakan, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah aku menyentuh kain sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qad atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah aku mencium wangi-wangian yang lebih wangi, lebih harum dari aroma Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, dan sungguh aku telah melayani kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketika itu menyodorkan Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya menginginkan Anas bin Malik untuk mendapatkan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melayani kebutuhan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seorang ibu yang perhatian kepada anaknya, memilihkan hal terbaik untuk anaknya. Tidak ada hal lain yang diinginkan oleh ibunya melainkan apa? Menjadikan anaknya sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu Anas bin Malik banyak mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang beliau sampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik mendapatkan doa keberkahan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak keturunannya, banyak hartanya, dan termasuk para sahabat di kalangan para sahabat yang akhir-akhir meninggalnya bandingkan para sahabat yang lain. Sebagai bentuk keberkahan yang didapatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang menjadi faktor penyebab Anas bin Malik bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Ibu. Di sini menunjukkan kepada kita peran seorang ibu, peran orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Pilih anak kita ke tempat-tempat yang bisa memberikan kebaikan untuknya. Pilihkan orang untuk menjadi pendamping anak-anak kita, kesehariannya dengan orang-orang yang akan menjadikan dia anak yang saleh dan bisa mendapatkan ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Anas bin Malik menceritakan, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li qattun wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Maka selama 10 tahun itu belum pernah aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada ucapan cercaan, celaan. Tidak pernah Anas selama melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Anas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencercai, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksenangan. Tidak pernah. Berarti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih sering untuk memaafkan dan memberikan pemakluman kepada Anas bin Malik. Ketika apa yang dilakukan Anas bin Malik tidak sesuai dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan mungkin membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang, kesal, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik Beliau lebih sering untuk memaafkan dan memendam amarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Anas bin Malik tidak pernah selama 10 tahun beliau mengucapkan kepada ucapan dan tidak pernah beliau mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan berdasarkan inisiatifku sendiri. Nabi SAW tidak memberikan suatu perintah untuk melakukan sesuatu, tapi Anas bin Malik berinisiatif. Dan ternyata inisiatifnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan Nabi SAW, tapi Nabi SAW tidak pernah menegurnya dengan mengatakan, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kalau kita terkadang tidak demikian. Seorang dia punya pelayan, punya bawahan. Bawahannya melakukan hal tidak sesuai dengan instruksi kita. Hanya melakukan sesuai dengan inisiatifnya, dan ternyata hal tersebut bertentangan dengan keinginan kita, mengganggu rencana kita. Terkadang ya ada apa? Kita hardik dia, kita bentak dia, kita cerca dia, gara-gara kamu. Demikianlah bentuk kesabaran yang dilakukan Nabi SAW ketika apa? Ketika mendapatkan pelayanan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sampai Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku lima fa'altahu, kenapa kok engkau melakukan seperti ini dan itu. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Dan begitu juga ketika Anas sebaliknya, Nabi SAW memerintahkan melakukan sesuatu, ternyata belum juga dilakukan oleh Anas bin Malik. Maka Nabi SAW tidak mengatakan kepada Anas, kenapa engkau tidak melakukan? Nabi SAW memberikan pemakluman. Terkadang pemakluman itulah yang sulit untuk kita lakukan. Mencari-cari uzur bagi saudara kita. Kenapa belum dia lakukan? Mungkin dia punya kesibukan ini, mungkin punya kesibukan itu yang sedang dia lakukan. Mungkin kondisinya sedang tidak sehat atau ini dan itu. Banyak uzur yang mungkin bisa kita cari untuk bisa memberikan pemakluman kepada saudara kita. Tapi sayangnya ketergesa-gesaan untuk menghukumi sesuatu, ketergesa-gesaan untuk bisa meraih sesuatu menjadikan kita terkadang tidak memberikan uzur kepada saudara kita. Dan itulah yang dikatakan Anas bin Malik tidak pernah dilakukan Nabi SAW seperti itu. Beliau banyak memberikan pemakluman, banyak beliau memberikan uzur kepada Anas bin Malik, sehingga tidak pernah beliau ucapkan kata tidak pernah beliau memberikan teguran dan celaan atas sebuah perbuatan dilakukan atas inisiatif Anas bin Malik sendiri. Lima fa'alta kadza, kenapa kok kamu lakukan? Dan tidak pula beliau menanyakan kok belum dilakukan, kenapa tidak dilakukan. Intinya
dari apa yang disampaikan Anas bin Malik ini menunjukkan bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperlakukan Anas bin Malik yang ketika itu statusnya sebagai apa? Sebagai khadimnya beliau, sebagai pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa saja beliau katakan kepada Anas bin Malik, ibumu kan sudah nyuruh kamu melayani, kenapa kamu seperti ini? Ibumu kan sudah mengutusmu untuk melayani segala kebutuhanku, kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Bisa saja Nabi SAW mengatakan seperti itu, karena ketika itu Anas bin Malik benar-benar diperintahkan oleh ibunya untuk melayani Nabi SAW. Namun tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena beliau adalah seorang teladan yang beliau pun berikan keteladan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Inilah tentang bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Dan juga diriwayatkan dari Sa'ab bin Jasamah radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Pernah suatu ketika aku hadiahkan hasil buruan berupa keledai liar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Mus'ab di sini dia berburu, kemudian hasil buruannya, daging buruannya disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alayya, namun Nabi sallallahu menolak, tidak menerima. Falamma ra'a ma fi wajhi, dan tatkala beliau melihat gelagatku yang berubah karena apa? Sedih tidak diterima hadiah yang ingin beliau berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ditolak oleh beliau. Maka beliau berikan penjelasannya. Qala inna lan naruddahu alayka illa ana hurum. Kami menolak hadiah ini darimu dikarenakan kami sedang dalam keadaan berihram. Dan orang yang berihram itu tidak boleh berburu dan tidak boleh menerima makanan hasil buruan dari orang lain yang memang sengaja berburu untuk menyuguhkan kepada orang-orang yang sedang berihram. Meskipun bukan mereka yang berburu langsung, tapi ada orang yang berburu, tapi niatnya berburu untuk disuguhkan kepada orang-orang yang berihram, ini juga tidak boleh sebagian para ulama berdasarkan hadis ini. Dengan Allah SWT, "Man wala taqtulu sayda wa antum hurum." Dan jangan kalian bunuh buruan dalam keadaan kalian berihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada Mus'ab di sini, kepada Sa'ab di sini, bahwasanya sebab beliau menolak bukan karena tidak senang, namun karena itu memang hal yang tidak diperbolehkan. Lihat, dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya akhlak yang baik tidak bertentangan dengan syariat. Ketika suatu perkara Allah haramkan, maka tetap sebagai bentuk akhlak yang baik tidak melakukan apa yang diharamkan. Ketika Allah memerintahkan sebuah perintah yang wajib, maka bentuk akhlak yang baik adalah tetap dengan tidak meninggalkan perkara yang Allah perintahkan. Bukan hanya karena tidak enak, kemudian agar tidak dianggap memperlakukan Sa'ab dengan buruk, kemudian Nabi SAW menerima hasil buruan itu. Justru itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Seorang yang berihram menerima atau makan hasil buruan dari orang lain yang memang ditujukan untuk dihidangkan kepadanya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tetap menolaknya dan memberikan penjelasan dengan jelas supaya apa? Supaya tidak salah pahami oleh sahabat ini, Sa'ab. Dari situ kita mengetahui apa? Sebuah bentuk akhlak yang baik adalah dengan tetap tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika seorang dia menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dan ketika itu bertentangan dengan keinginan orang lain, dia dianggap akhlak yang tidak baik. Tidak. Sebagai satu contoh, seorang anak diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya, diperintahkan berakhlak yang baik kepada kedua orang tuanya.
Secara umum demikian. Namun ketika orang tuanya memerintahkan dia, mengajak dia kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak bukan berarti dalam rangka berbuat baik kepada orang tua, dalam rangka berakhlak baik kepada orang tua dituruti juga hal yang diharamkan, tidak. Tapi justru husnul khuluqnya dia adalah apa? Dengan menolak permintaan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah." Dan kalau seandainya keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, mensyirikkanku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan taati perintah keduanya tersebut pada konteks yang perintahnya diharamkan. Itu menunjukkan apa? Akhlak yang baik bukanlah maknanya menuruti semua kemauan manusia. Namun akhlak yang baik adalah tetap menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak yang baik itu bukan hanya interaksi kepada manusia. Akhlak yang baik, husnul khuluq, terdiri dari dua hal. Seorang tidak akan dia berakhlak yang baik kecuali memenuhi dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ridha, senang, rela ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan syar'i maupun ketetapan qadari. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i yaitu perkara halal, perkara haram. Ketika Allah menetapkan ini halal, maka dengan ridha, dengan senang, dengan sukarela dia nyatakan ini halal. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ini haram, dinyatakan haram oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bentuk akhlak yang baik yang dia lakukan kepada Allah adalah dia ridha, dia senang dan dia menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan apa yang diharamkan dan meninggalkan keharaman tersebut. Itu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur yang pertama dari husnul khuluq, yaitu bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang prioritas yang pertama. Yang kedua, akhlak yang baik, unsur yang kedua dalam akhlak yang baik dalam husnul khuluq adalah husnul khuluq terhadap sesama manusia, yang terangkum dalam tiga hal disebutkan para ulama. Yaitu apa? Yang pertama adalah kaful adza, menahan diri agar tidak menimbulkan gangguan dan kezaliman terhadap orang lain, baik dengan lisan, baik dengan tangan maupun dengan perbuatan-perbuatan. Menahan diri agar apa? Agar tidak menyakiti orang. Kaful adza. Yang kedua adalah badlun nada, mencurahkan kebaikan, memberikan kebaikan, menyalurkan kebaikan. Baik kebaikan tersebut dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kedudukannya. Semisal dia menjadi syafaat baginya, menjadi wasilah perantara kebaikan baginya, dan seterusnya. Berusaha untuk menyalurkan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga dengan talaqatul wajh, dengan memasang wajah yang menggembirakan, menjumpai saudara dengan wajah yang menjadikan saudaranya itu senang untuk melihatnya, bukan dengan wajah yang cemberut, bukan dengan wajah yang masam yang menjadikan orang pun menjadi takut kalau bertemu dengannya, menjadikan orang berprasangka buruk ketika melihatnya. Tidak, dengan menjumpai dengan wajah yang talq, dengan wajah yang ceria, wajah yang cerah, seolah-olah tidak ada masalah antara dia dengan orang tersebut, seolah-olah meskipun baru pertama ketemu kok seperti orang yang sangat akrab. Ini adalah talaqatul wajh. Bertemu dengan apa? Dengan menanya kabar, bertemu dengan bertanya tentang kebaikan dan seterusnya. Ini adalah bentuk akhlak yang baik kepada manusia. Maka akhlak yang baik husnul khuluq terdiri dari dua unsur tadi.
yaitu husnul khuluq ma'allah, berakhlak yang baik kepada Allah, yaitu dengan menerima ketetapan Allah, baik ketetapan syar'i maupun ketetapan qadari. Adapun ketetapan qadari, tadi kita lupa untuk menyebutkannya, ketetapan qadari adalah menerima takdir. Apa yang Allah takdirkan maka dia terima dengan ridha dan lapang dada. Yang kedua adalah dengan husnul khuluq kepada manusia. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW, beliau ketika ini diberikan hadiah, dan tentunya sebagai bentuk akhlak yang baik, seorang itu ketika diberikan hadiah tidak menolak, apalagi orang yang berikan hadiah memang berharap ini diterima, akan kecewa kalau tidak diterima. Namun ternyata kalau menerima bertentangan dengan apa? Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengharamkan bagi seorang yang berihram untuk menerima hadiah berupa hasil buruan. Maka Nabi SAW lebih mengedepankan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan penjelasan kepada sahabat ini bahwasanya apa? Kami saat ini sedang dalam berkeadaan berihram dan kami tidak boleh untuk menerima hadiah berupa hewan buruan. Dari situ kita tahu bahwasanya akhlak yang baik itu bukanlah selalu apa? Menuruti kemauan manusia, tapi akhlak yang baik haruslah tetap memposisikan masing-masing pada posisinya. Yang halal itulah yang boleh dilakukan, yang haram justru tetap harus kita tinggalkan dengan cara dan penjelasan yang baik yang disampaikan kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya dalil selanjutnya yang beliau bawakan dalam bab ini dari yang diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil bir, tentang kebaikan, wal itsm, dan juga tentang dosa. Apa sih kebaikan itu? Kuncinya apa supaya bisa dapat kebaikan? Itu maksudnya. Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, dan demikianlah para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Apa hal-hal yang merupakan kebaikan? Dan cerdasnya mereka adalah bertanya tentang kuncinya, tidak bertanya secara detail satu persatu mana saja kebaikan ini tidak, tapi mereka bertanya tentang suatu hal yang apabila hal tersebut sudah mereka ketahui, bisa mereka kembangkan untuk memperbanyak kebaikan. Maka kata Nawas bin Sam'an, aku bertanya tentang albir, tentang kebaikan, tentang kunci kebaikan ini apa? Apa sih porosnya kebaikan? Apa sih yang bisa menjadi acuan untuk sebuah kebaikan? Wal itsm, dan juga aku bertanya tentang dosa supaya bisa ditinggalkan, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-bir, kebaikan, suatu dikatakan baik ketika apa? Husnul khuluq, ketika itu adalah akhlak yang baik. Maksudnya apa? Akhlak yang baik akan membuahkan banyak kebaikan. Karena albir, kebaikan itu kuncinya adalah husnul khuluq. Dan husnul khuluq yang dimaksud dua hal tadi yang kita sebutkan. Husnul khuluq ma'allah dan husnul khuluq ma'an nas. Maka kebaikan bisa didapatkan ketika seorang bermuamalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya, dan ketika berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan cara menahan diri agar tidak mengganggu mereka, agar tidak menzalimi mereka, dan berusaha menyalurkan kebaikan untuk mereka, serta menghadapi mereka, berjumpa dengan mereka dengan memberikan wajah yang ceria, masukkan kebahagiaan ke dalam di hati mereka, supaya mereka senang bermuamalah dengan kita, supaya mereka senang bicara dengan kita, dan tidak beranggapan buruk ini dan itu. Namun kalau ketika berinteraksi dengan manusia tidak menjaga lisannya, mudah menggibah orang, mudah menyebarkan informasi dan isu-isu yang belum diklarifikasi, belum diverifikasi kebenarannya, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk di antara orang, bahkan bisa mengadu domba di antara orang, atau bahkan ketika berinteraksi mencela mereka, menipu mereka, dan seterusnya. Maka tentunya yang seperti ini
jauh dari apa yang dikatakan sebagai akhlak yang baik. Belum sempurna imannya sampai dia benar-benar menjadikan saudaranya itu, memperlakukan saudaranya dengan kebaikan yang dia senang untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Maka kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan kuncinya adalah husnul khuluq. Pegang ini, pahami husnul khuluq. 2 poin tadi, kalau sudah kita terapkan, maka kita dapat semua bentuk kebaikan. Wal ismu, sedangkan perbuatan dosa, tolak ukurnya apa perbuatan dosa? Kalau tadi tolak ukurnya perbuatan baik adalah ketika itu termasuk husnul khuluq, maka itu baik. Sekarang kalau perbuatan dosa, apa tolak ukurnya? Maka Nabi SAW memberikan kepada kita tolak ukurnya. Mahaka fi nafsik, sesuatu yang hatimu ragu, tidak tenang ketika melakukannya. Ingin melangkah tapi tidak nyaman untuk terus melangkah. Wa karihta an yattali alaihi nas. Kedua indikatornya adalah ketika engkau melakukannya, engkau khawatir kalau itu ketahuan sama orang. Dan seperti itulah pada umumnya perbuatan yang buruk. Ketika dia melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, kemudian ada orang melihat, mulai dia berhenti dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia khawatir kalau ketahuan orang, nanti orang akan berpandangan buruk. Dan seperti itu memang secara fitrah manusia yang memiliki fitrah yang lurus, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, maka mereka akan menganggap orang tersebut melakukan sebuah kesalahan. Sebagai sebuah contoh, seorang dia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang yang melihatnya sepintas akan mengatakan orang ini berbuat salah. Orang ini berbuat salah ketika apa yang dia lakukan berdampak kepada apa? Kepada kerugian kepada orang lain. Karena fitrah manusia yang masih lurus padanya menolak perbuatan buruk. Namun tolak ukur yang disampaikan Nabi SAW hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman dan masih memiliki rasa malu keimanan di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang sudah gelap hatinya, orang-orang yang sudah terbiasa untuk melakukan kemungkaran, yang ada justru sebaliknya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa yang tadinya tidak ada orang yang mengetahui, malah dia sebarkan, malah dijadikan sebuah kebanggaan. Yang seperti itu dikarenakan sudah gelap hatinya, sudah rusak hatinya yang tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk bisa membedakan tentang perbuatan dosa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus minta kepada Allah SWT agar dimantapkan hari kita di atas hidayah, agar hati ini bisa menjadi alat untuk bisa menentukan mana perbuatan yang layak dilakukan, mana yang tidak layak dilakukan, mana yang merupakan hal yang diridai oleh Allah SWT, mana yang termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini memberikan kepada kita sebuah faedah, yaitu bahwasanya husnul khuluq adalah kunci dari segala bentuk kebaikan. Bahkan husnul khuluq adalah tolak ukur dari sebuah kebaikan. Sesuatu dikatakan baik kalau itu termasuk bentuk husnul khuluq. Selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah seorang yang fahish, yang kasar ucapannya, dan bukan pula orang yang bengis perbuatannya. Itu bukan orang yang fahish, ucapan beliau tidak pernah beliau berkata-kata yang kasar. Dan perbuatan beliau pun bukan perbuatan yang mutafahish, bukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang terus menjaga diri agar terus berada pada husnul khuluq, pada akhlak yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya di antara kebaikan, di antara khiyar kalian, di antara permata-permata kalian, di antara permata-permata di antara kalian, yaitu sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian, itu maksudnya. Karena manusia ini ibarat apa? Ibarat tambang
Yang dimana barang tambang ada yang merupakan barang tambang yang berharga. Sungguhnya yang paling baik, yang paling berharga di antara kalian, orang yang paling berharga di antara kalian, orang-orang pilihan di antara kalian, ahsanakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Sudah berarti kalau ada orang yang akhlaknya baik, ini harus diperlakukan seperti apa? Seperti kita mendapatkan permata, barang yang berharga. Jangan disia-siakan, jangan dibuang. Segera ambil, segera mendekat, segera ambil faedah dari orang tersebut. Dampingi orang tersebut, pelajari akhlak yang baik dari orang tersebut. Jadikan sebagai teman dekat, jadikan sebagai orang yang menjadi panutan kita, teladan kita. Maka dari hadis Nabi SAW ini menggambarkan perintah. Perintah apa? Perintah untuk memilih teman yang memiliki akhlak yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna min khiyarikum", sesungguhnya di antara orang-orang pilihan di antara kalian. Berarti kalau orang pilihan, kalau kita tahu ada orang pilihan, harus kita manfaatkan keberadaannya. Harus kita jadikan dia sebagai teman kita. Kita dampingi dia terus, kita pelajari sampai tidak ada lagi yang bisa kita ambil darinya. Terus kita ambil ilmunya, terus kita ambil akhlaknya, terus kita contoh perbuatan baiknya. Siapa? Ahsanakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Situlah pentingnya untuk mempelajari akhlak, dan pentingnya untuk mencari teman yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Hadis yang selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dibandingkan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang mukmin kelak pada hari kiamat dibandingkan husnul khuluq, dibandingkan akhlak yang baik. Menunjukkan bahwa akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat dibandingkan husnul khuluq. Wa inna Allaha yubghidul fahishal badi, dan sesungguhnya Allah membenci seorang yang kasar ucapannya, badi sekaligus kotor, itu tidak bisa menjaga ucapannya. Itu dia berbicara dengan al-fuhsh wa radil kalam, bicara dengan kalam, ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan kebaikan. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Mulut, banyak hal yang dilakukan oleh mulut kita, yang keluar dari mulut kita, yang justru itu bisa membahayakan keselamatan kita kelak pada hari kiamat. Seorang yang dia berucap, yang isi ucapannya ghibah, yang isi ucapannya adalah mencela seorang mukmin, yang isi ucapannya adalah kedustaan, yang isi ucapannya adalah menyebar kebohongan. Ini banyak ucapan-ucapan yang terkadang atau bahkan sering ucapan ini justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan pada Mu'adz Jabal bahwasanya apa? Kuffa 'alaika hada, jaga ini, mulut ini jaga. Ketika ingin mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu yang dia sampaikan ini membuahkan kebaikan atau keburukan. Ketika ingin menyampaikan sebuah informasi, pikirkan dulu informasi ini informasi yang benar atau informasi yang dusta. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, maka pikirkan dulu
Apakah ini ketika diucapkan termasuk yang diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin menjaga lisannya, karena banyak lisan ini justru menjadi senjata yang mencelakakan kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya ketika dia berkata, maka tidaklah dia berkata melainkan kebaikan yang keluar dari lisannya. Kalau tidak bisa, falyasmut, hendaknya dia diam, sudah, enggak usah mengeluarkan kata-kata, diam lebih baik. Dan betapa banyak keburukan itu disebabkan karena lisan. Bukan hanya keburukan yang menimpa kita sendiri, tapi keburukan yang menimpa umat, menimpa masyarakat, itu disebabkan lisan. Sebagai satu contoh, ketika ada sebuah isu, sebuah informasi yang baru kita dengar dan belum kita klarifikasi, belum terbukti tentang kebenarannya, masih sekedar menjadi buah bibir dan omongan, belum bisa dipastikan tentang kebenarannya, kita mendengar, kemudian kita tidak sabar untuk terus melanjutkannya ke orang yang selanjutnya. Orang yang selanjutnya pun demikian, tidak sabar untuk melanjutkan orang yang selanjutnya. Akhirnya menjadi sebuah kedustaan yang tersebar. Dan terkadang bukan hanya sekedar kedustaan yang tersebar, menjadikan pertikaian antara satu dengan yang lain. Maka mengadu domba tanpa disadari. Dikarenakan apa? Berawal dari hal yang sepele. Kalau seandainya dia tahan saja lisannya, sudah, iya saya dengar informasi ini, diam sampai dapat sebuah pembuktian tentang kebenaran apa yang dia dengar, baru kemudian dia sampaikan. Ketika dia ingin menyampaikan pun pikir-pikir dulu. Butuh tidak disampaikan. Ketika tidak butuh disampaikan, ya sudah, tidak perlu dia sampaikan. Maka demikianlah seharusnya seorang mukmin. Karena yang paling banyak menjerumuskan seorang dalam neraka adalah lisannya. Sebuah anggota tubuh, organ tubuh yang ketika dia ingin berucap sering tidak terkontrol. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa untuk menjaga lisan, menyelamatkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya yang paling banyak masukkan ke dalam neraka adalah al-fam, mulut, dan al-farj, kemaluan. Banyak orang yang tidak sanggup untuk menahan syahwat kemaluannya. Maka hadis ini menunjukkan tentang pentingnya husnul khuluq, serta di antara hal yang juga wajib kita jaga adalah lisan dan kemaluan. Dan satu lagi hadis kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, mewakili dari hadis-hadis yang sisa dalam bab ini. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini menunjukkan tentang bahwasanya husnul khuluq termasuk kesempurnaan iman. Tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai terrealisasi dalam dirinya husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik sebagaimana tadi kita sebutkan terdiri dari dua unsur.
yaitu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak kepada manusia. Maka orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah dan paling baik akhlaknya kepada manusia. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik di antara manusia adalah orang yang terdekat dengan kita. Dicontohkan Nabi SAW dalam hadis ini adalah istrinya. Kalau konteks pembicaraannya ditujukan kepada laki-laki, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik, perlakuan yang baik dari laki-laki tersebut adalah istrinya. Maka Nabi SAW bersabda, wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nabi SAW mencontohkan wa ana khiyarukum fi ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluarga. Beliau contohkan perlakuan baik, berakhlak yang baik terhadap keluarga adalah apa? Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, beliau pun membantu urusan rumah tangga, membantu pekerjaan istrinya di rumah. Berupa terkadang beliau memperbaiki sendal yang rusak, terkadang beliau menjahit pakaian yang robek dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau pun memberikan teladan bagi kita untuk berakhlak yang baik kepada keluarganya. Demikian juga kita seharusnya. Jangan hanya berakhlak yang baik kepada orang di luar rumah, namun justru orang yang berada di rumah dengan kita, yang mungkin lebih banyak waktu kita bersama mereka, malam bersama mereka, adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Karena segala sesuatu memiliki prioritas dan ada orang yang lebih kita prioritaskan. Maka orang yang pertama setelah Rasulullah SAW adalah orang tua. Setelah orang tua adalah kerabat. Setelah itu adalah istri dan keluarga kita, istri dan anak-anak, dan seterusnya. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dan menjadikan orang yang senantiasa menjaga akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia dan juga kepada orang-orang yang terdekat di antara kita. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma hassin akhlaqana kama hasanta khalqana. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.